Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Ramdhani TV. Nah, di video ini gue mau sharing mengenai SEO lagi nih. Ya, jadi temanya ya di video ini adalah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi website kita bisa ada di halaman satu Google. Bukan hanya website sih, sebenarnya ada website dan artikel lebih tepatnya gitu ya. Jadi di sini gue udah mempersiapkan nih ada 5 poin yang akan kita bahas di video ini ya. Jadi apa aja sih 5 poin tersebut, teman-teman? Simak terus video ini sampai habis dan tentunya juga untuk subscribe channel Ramdhani TV kalau teman-teman belum subscribe ya, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oke. Nah, pastinya kalau kita punya website dan ada di halaman satu Google ya, pastinya itu bisa mendatangkan cuan yang lebih banyak gitu tuh ya. Nah, bukan hanya untuk bisnis dan juga mungkin dari AdSense dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kita mulai aja ya dari poin pertama ya. Di sini gue anggap teman-teman belum punya website atau teman-teman mau buat website baru gitu ya. Pokoknya ini mulai dari nol, oke? Kita mulai dari nol ya. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus kalau mau buat website pastinya harus punya domain dulu dong ya kan. Jadi di sini poin pertamanya adalah pemilihan domain. Oke, pemilihan domain. Nah, untuk pemilihan nama domain, teman-teman jangan asal pilih ya. Jangan asal pilih itu maksudnya gimana sih? Nah, teman-teman harus usahakan ya cari nama domain yang mudah diingat. Oke. Yang pertama mudah diingat. Oke. Nah, jadi teman-teman harus mikir nih, apa nih kira-kira nama domain yang mudah diingat ya. Nah, yang terus di nama domain juga teman-teman usahakan ada keyword yang ingin dituju. Oke, ada keyword. Nah, keyword ini kan kata kunci ya, kata kunci nantinya di website itu teman-teman mau bahas apa nih, misalkan apa mengenai fashion atau bisnis, keuangan ataupun seputar blog gitu ya. Jadi teman-teman harus usahakan ada keyword. Misalnya nih, kayaknya gue mau bikin website mengenai tutorial Android misalkan ya, tutorial Android misalkan. Ini keywordnya ya. Jadi teman-teman coba cari nanti tutorial android.com misalkan. Nah, atau mungkin sudah ada yang ngambil nih, teman-teman cari lagi nih tutorial HP atau pokoknya usahakan ada keywordnya ya, ada keywordnya. Oke. Nah, berikutnya sudah mudah diingat, ada keyword, dan yang ketiga di sini usahakan hindari angka ya, hindari angka, hindari nomor gitu ya. Kenapa? Karena kalau ada angka itu terkadang orang itu sering lupa gitu ya dengan angka-angka. Jadi saran dari gue sih teman-teman bikin website yang mudah diingat dan ada juga kata kuncinya yang ingin ditembak gitu ya, yang mau jadi prioritas di websitenya atau yang mau dibahas di websitenya, dan kemudian hindari angka di nama domainnya. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk poin nomor satu. Kemudian untuk poin nomor 2 adalah keyword ya, keyword atau kata kunci ya. Jadi kata kunci ini penting banget untuk keberlangsungan website teman-teman ya. Jadi nanti misalkan teman-teman mau buka bisnis atau website untuk bisnisnya ataupun hanya untuk sekedar informasi sharing seperti blog gitu ya. Jadi keyword itu sangat penting ya. Nah, untuk di awal-awal gue sangat menyarankan nih untuk teman-teman yang masih awal banget buat website gitu ya. Dan websitenya juga masih unyu-unyu gitu ya. Jadi buat aja ataupun cari keyword yang persaingannya rendah, tapi ada volume pencarian gitu ya. Jadi cari keyword yang persaingan rendah dan ada volume pencarian gitu ya, pencarian. Nah, untuk eh, caranya gimana? Maka teman-teman harus belajar dulu cara research keyword gitu ya. Teman-teman nanti silahkan aja nonton video gue yang lain ya. Teman-teman bisa cek di YouTube-nya. Di sini nanti teman-teman belajar sendiri cara research keyword. Itu nggak akan kita bahas karena itu teknis banget ya. Oke, itu untuk keyword. Nah, keyword sendiri semakin banyak keyword di website teman-teman, maka nantinya website teman-teman juga
akan semakin terranking di Google ya. Itu hasilnya juga pasti akan sangat-sangat positif untuk traffic website teman-teman nantinya. Oke, jadi persaingan cari keyword yang persaingannya rendah dan ada volume pencarian ya. Jangan buru-buru untuk nembak ataupun nyari keyword yang volume pencariannya tinggi ya. Biasanya kalau volumenya tinggi, maka persaingannya juga ketat. Biasanya website-website yang sudah gede lah gitu ya untuk volume pencarian yang sudah tinggi gitu. Nah, kemudian ke poin nomor 3 ya, langsung aja. Poin nomor 3 itu adalah judul artikel. Oke, judul artikel. Nah, judul artikel, teman-teman jangan asal asal aja ya. Jangan ngasal gitu bikin judul gitu ya. Semau jidat ya gitu, semau perutnya aja bikin artikel, bikin judulnya enggak. Jangan gitu ya. Nanti websitenya nggak ada traffic malahan. Nah, jadi untuk membuat judul artikel, teman-teman harus pertama tadi kan teman-teman sudah cari kan, sudah cari nih, sudah cari keyword gitu ya. Nah, teman-teman masukin keywordnya itu di awal kata judul. Contoh, misalkan teman-teman eh, ini ya, tadi niche-nya tutorial Android, misalkan seputar Android lah pokoknya ya. Terus teman-teman mau bikin judul artikel, misalkan em, kita katakanlah keywordnya tadi cara menghemat menghemat baterai HP misalkan ya. Nah, ini keyword yang akan kita tuju gitu ya. Tujuan utamanya adalah untuk dapat volume pencarian dengan keyword ini ya. Nah, usahakan teman-teman kata ini ada di depan gitu ya. Jangan seperti ini. Misalkan ini masih keyword yang sama, teman-teman bikin judul gini. Ternyata ini rahasia cara menghemat baterai HP. Nah, teman-teman hindari ya, hindari membuat judul artikel seperti ini. Bukan yang nggak boleh, tapi akan lebih bagus seperti ini. Misalkan cara menghemat baterai HP paling ampuh, misalkan paling ampuh. Oke, nah ini paling gue rekomendasi ini sih sebenarnya ya daripada yang ini gitu. Nah, gimana Bang kalau misalkan di awalnya itu kita taruh angka? Oke, nggak masalah kalau ditaruh angka. Misalkan di sini 10 cara menghemat baterai HP paling ampuh. Oke, ini masih bagus ya. Jadi intinya adalah keyword ini harus ada di judul dan di awal kalimat gitu ya. Jangan di akhir, jangan di akhir ya. Seperti ini. Ternyata ini rahasia cara menghemat baterai HP. Nah, kan kita mau nembak keyword yang ini ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk membuat judul artikel. Nah, kemudian poin nomor 4 adalah URL dan link ya. Nah, URL website teman-teman itu usahakan hanya tulisan, misalkan seperti ini deh. Aku kasih ada contohnya di sini gue kasih contoh untuk apa ya? Pembelajaran aja ya. Di sini ada website favores.com misalkan. Oke. Nah, kalau kita lihat ini adalah halaman homepage-nya ya. Ini URL-nya favores.com ya. Seperti itu aja. Nah, untuk apa namanya tadi URL-nya ini kan seperti ini homepage. Nah, kalau kita klik misalkan ada di bagian menu, ini kategori. Nah, seperti ini aja. Boleh seperti ini atau boleh juga langsung seperti ini. Wisata. Oke, ini masih bagus ya. Masih oke juga atau seperti ini yang awal tadi seperti ini. Itu sangat direkomendasiin ya. Nah, kemudian untuk link artikelnya sebagai contoh ini ya, teman-teman perhatiin yang di URL di atas ini ya. Oke. Nah, ini nama domain garis miring langsung URL judul ya. Seperti ini lebih bagus ya. Atau mungkin teman-teman ada yang pakai subdirectory misalkan ini wisata ini masuk di subdirectory wisata misalkan seperti ini ya. Wisata garis miring cara mengelilingi bla 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 gitu ya. Ini masih oke juga, nggak ada masalah ya. Masih bagus juga kok. Nah, tapi teman-teman harus hindari yang biasanya itu ada tahun dan bulan, angka seperti ini misalkan 2023 garis miring
02. Nah, ada juga yang seperti ini. Biasanya yang seperti ini pakai blogspot ya. Kalau ada apa? Ada tanggal dan tahun seperti ini biasanya pakai blogspot. Nah, bukan yang nggak bagus, tapi akan lebih bagus gitu, ya, akan lebih bagus kalau ini nggak ada gitu ya. Jadi teman-teman harus eh, yang menggunakan WordPress harus disetting nih di pengaturannya langsung aja ke post name gitu ya. Jadi langsung ke URL artikel seperti itu. Seperti ini ya. Nah, jadi lebih lebih enak, lebih bagus dan lebih SEO juga ya. Nah, kemudian untuk link ya, link itu ada dua nih ya. Yang pertama ada internal link, yang kedua ada external link ya. Ada internal link dan external link. Oke, catat ya, dicatat ya, dicatat. Dicatat. Nah, untuk internal link itu seperti apa? Ini kalau kita klik wisata, kita klik, nah dia masih ada di website tersebut gitu ya, nggak lari ke website lain ya. Di sini masih wordpress.com/kategori/wisata seperti itu. Ini namanya internal link ya. Di sini teman-teman masukin nih. Pokoknya kategori apa masukin di sini. Ya, misalkan ada yang tadi apa tadi tuh? Tutorial Android misalkan di sini teman-teman masukin Android tuh, kemudian iPhone, kemudian Vivo, pokoknya masukin semua kategori yang ada di website teman-teman di bagian menu, oke? Nah, terus di bagian artikel, kalau teman-teman nulis artikel, ya, aku anggap teman-teman nulis artikel pokoknya bagus, panjang gitu ya, pokoknya ada image-nya segala macam, pokoknya sudah bagus lah ya. Nah, jangan tinggalkan, jangan tinggalkan. Pokoknya harus ada internal link-nya. Internal link-nya seperti apa? Nih, kayak gini nih. Nama situs teman, pokoknya di awal teman-teman masukin aja, masukin nama situsnya, kemudian masukkan link ke homepage. Nah, ini kalau kita klik masuknya ke homepage ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian masukkan juga internal link untuk artikel tersebut gitu ya. Ini kan judulnya apa nih tadi nih? Tempat wisata alam di Bali yang menyajikan pemandangan gunung yang indah gitu ya. Nah, ini sama nih, judulnya sama kan? Kalau kita klik, dia masuk ke artikel yang sama. Nah, itu namanya internal link ya. Oke. Di sini paham? Harus paham ya. Harus paham. Nah, kemudian ini juga ada internal link juga. Baca juga tempat wisata terbaik di Bali untuk honeymoon. Ini kalau kita klik, oke, tunggu sebentar, masih masuk di website yang sama dan artikel yang berbeda gitu ya. Nah, jadi internal link itu link yang sama tapi masih di dalam satu nama domain ya, satu website gitu ya, nggak lari ke website lain. Itu internal link ya. Jadi internal linknya harus banyak dan harus jelas gitu ya. Harus banyak dan harus jelas. Makin banyak internal linknya makin bagus ya, makin banyak artikel di website teman-teman makin bagus lagi ya. Kemudian untuk linknya ini di bagian footer juga diisi ya, jangan ditinggalin, jangan dikosongin gitu ya. Teman-teman bisa masukin di sini untuk kategorinya bisa gitu. Kalau ada layanan masukin di sini, layanan masukin. Kemudian kalau ada artikel yang teman-teman mau up terus gitu kan, mau dinaikin terus supaya banyak internal linknya, masukin aja artikel di sini yang volumenya nanti tinggi, skalanya tinggi teman-teman, masukin di sini artikelnya. Oke, seperti ini kira-kira ya. Nah, kemudian ada yang namanya external link ya. Nah, external link itu kita nanam link ya, kita meletakkan link di website orang lain yang mana nanti kalau diklik itu mengarah ke website kita. Nah, sebagai contoh ya, kita sebagai contoh di sini website kita kan favores.com ya, ini ya. Nah, di sini misalkan ini website mediacenter.id gitu ya. Nah, di sini ternyata ada link menuju ke website favores.com tadi ya. Nah, ini kita klik maka oh sorry, ini salah salah klik. Nah, di website mediacenter.id ini ada ada link menuju ke favores.com. Kalau kita klik maka menuju ke website favores.com. Nah, itu namanya external link bagi favores.com. Nah, istilahnya tuh backlink lah. Jadi teman-teman harus harus banyak-banyak juga nanam backlink nanti ya kalau sudah punya websitenya. Tapi intinya kalau untuk di awal teman-teman harus apa ya?
bangun dulu internal linknya, bangun dulu SEO on page-nya ya. Jadi jangan buru-buru ke off page, sementara on page-nya aja belum benar gitu ya. Jadi itu sangat berpengaruh sekali terhadap ranking website kita di Google. Oke? Nah, kurang lebih sampai situ ya. Poin nomor 4, teman-teman. Sejauh ini paham dong? Paham lah ya, mudah kok. Jadi kalau teman-teman yang kurang paham atau mungkin aku ngomongnya cukup belibet mungkin ya atau kecepatan, nanti teman-teman silakan aja diulang-ulang lagi ya, karena ini sangat-sangat penting untuk website teman-teman ya. Oke, lanjut ke poin terakhir atau poin nomor 5 adalah kecepatan kecepatan website. Nah, teman-teman pernah dong pastinya mungkin em, ketika mengunjungi website ya malah lemot gitu ya, muter-muter mulu nih loadingnya ya kan, nggak muncul-muncul kontennya. Kalau kita klik artikel misalkan, dia muter terus, artikelnya nggak muncul-muncul. Nah itulah ya salah satu faktor SEO yang sangat penting juga, yaitu kecepatan website. Nah teman-teman, untuk skor kecepatan dari website favorit.com ini aku tadi ukur ya di PageSpeed Insight dari Google ini. Untuk mobile-nya itu performance-nya 97%. Nah, teman-teman lihat deh di sendiri di sini ya. Kemudian di desktop juga seperti ini ya. Cukup bagus ya untuk performance dari website favres.com ya. Nah, biasanya kalau apa, orang-orang yang membuat website awal-awal itu atau masih pemula itu bingung nih, bingung banget mengenai yang namanya tempat hosting atau server gitu ya. Nanti salah pilih hosting, salah pilih tempat server, maka yang akan dikorbankan itu nanti website teman-teman malah nggak dapet traffic ya, dan juga nggak ranking di Google. Nah itu kan bahaya banget kan. Jadi perjuangan teman-teman membuat website akan sia-sia. Nah jadi di sini aku sangat merekomendasikan teman-teman jangan salah pilih tempat hosting ataupun server gitu ya. Jadi aku ada rekomendasi untuk teman-teman yang mau eh, apa, menyewa hosting atau server, itu aku sarankan menggunakan layanan VPS dari Bisnet Geo. Oke, nah ini kita buka langsung websitenya, coba kita kulik sedikit ya. Ini adalah layanan Cloud VPS hosting dari Bisnet Geo ya. Kenapa aku sarankan teman-teman di sini? Karena ini sudah bentuknya sudah perusahaan yang bagus ya, dan juga responnya juga bagus teman-teman ya. Dan juga di sini yang penting kalau untuk pemula itu biasanya harga dong ya kan. Harganya di sini masih terjangkau banget, dan ini hampir sama ataupun malahan di sini lebih murah daripada share hosting teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin coba cek aja di yang lain gitu ya, dengan share hosting bandingin ini bukan share hosting ya, jangan salah ya. Ini VPS ya. VPS itu dia lebih kenceng dan lebih teman-teman itu makainya sendiri, nggak dibagi-bagi resource-nya gitu ya. Kalau share hosting itu kan dipakainya bareng-bareng gitu kan. Jadi teman-teman bisa menggunakan layanan dari Bisnet Geo. Nah, jadi kalau kita baca di sini di websitenya, VPS dengan jaminan ketersediaan tinggi tepat untuk penempatan situs web dan aplikasi, membutuhkan performa cepat dan didukung bandwidth gratis hingga 10 GB. Nah, jadi kalau website kita sudah kenceng ya kan, maka bounce rate atau orang yang close gitu ya ketika dia buka website kita, dan kemudian karena loading mulu ya kan, akhirnya dia tutup. Nah, dengan adanya layanan Cloud VPS dari Bisnet ini, teman-teman bisa mengurangi hal tersebut gitu ya. Jadi websitenya lebih kenceng gitu. Dan juga di sini teman-teman harus perhatiin banget ya. Di sini VPS-nya sudah menggunakan SSD. Saya coba nih. Teman-teman mungkin laptopnya pun mungkin sudah SSD ya kan? Gimana perbandingannya antara hard disk dengan SSD? Pasti udah pasti kenceng SSD ya kan? Apalagi kalau untuk soal website dia sudah pakai SSD, teman-teman pakai VPS juga, beh, mantep pisan, mantep. Sini juga teman-teman, ini beberapa informasi aja ya kalau dari bisnis ini ya. Nah, yang penting nih teman-teman bisa lihat harganya di sini yang terjangkau banget ya. Yang paling kecil di sini 50.000 per bulan ya. Em, ini kayak kalau kalau 50.000 per bulan, nggak sampai 2.000 ya kan per hari ya kan. Nggak sampai 2.000 per hari teman-teman. Masa nggak ada sih ya kan untuk
sebulan untuk website teman-teman yang lebih kenceng gitu loh, ya kan? Teman bisa pakai sendiri, beh mantap bisa. Ya, jadi teman-teman yang mau pakai Bisnet Geo yang Neolite ataupun yang lain, silahkan aja sih. Linknya ada di deskripsi ya, teman-teman bisa klik link ada di deskripsi. Nah, pokoknya ini adalah salah satu layanan VPS yang bagus banget untuk teman-teman coba sih. Ini recommended banget dari channel YouTube Ramdhani TV. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut silahkan aja kunjungi websitenya Bisnet Geo. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Oke, kurang lebih seperti itu sih untuk video kali ini, teman-teman. Jadi kesimpulannya tadi ada 5 poin yang kita bahas ya. Yang pertama pemilihan domain, kemudian yang kedua adalah keyword, ya kan. Yang ketiga cara membuat judulnya, jangan asal-asalan ya. Ini ada poin-poinnya. Kemudian yang keempat URL-nya juga harus jelas, singkat dan padat gitu ya dengan informasi dengan kata kuncinya juga. Dan yang terakhir tadi adalah kecepatan website. Nah, kecepatan itu ujung tombaknya nih ya. Percuma teman-teman sudah milih domainnya bagus, kemudian keywordnya juga banyak mungkin di websitenya kan, kemudian judul artikelnya juga sudah mantap gitu kan, URL-nya juga sudah jelas banget ya kan, penuh dengan keyword, tapi malah kecepatan websitenya malah lemot. Aduh, itu sayang banget ya. Jadi kami dari Ramdhani TV, teman-teman bisa masuk menggunakan layanan dari Bisnet Geo. Oke, sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Ramdhani TV dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan nih mengenai informasi SEO, digital marketing, dan seputar website. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu di video berikutnya.